Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Fazia Tujana dengan NIM 123 70336. Di sini saya akan menjelaskan tugas 7 di mata kuliah elektronika lanjut. Sensor DHT dan ISP32 yaitu memantau suhu dan kelembaban. Sensor DHT itu adalah salah satu sensor yang paling umum dan terjangkau untuk mengukur suhu, temperatur, dan kelembaban relatif. Ada dua varian, yaitu paling populer itu DHT11 dan DHT22. Meskipun keduanya berfungsi untuk tujuan yang sama, ada beberapa perbedaan penting yang perlu diketahui gitu. Nah, di sini itu untuk jika membutuhkan akurasi yang lebih tinggi, rentang pengukuran yang lebih luas, dan resolusi yang lebih baik, DHT22 ini tuh adalah pilihan yang lebih unggul. Namun jika Anda mencari solusi yang sangat murah untuk proyek sederhana di lingkungan dalam ruangan yang tidak memerlukan presisi tinggi seperti DHT1111 yang sudah cukup. Untuk cara kerja sensor DHT itu memiliki elemen pengukur kelembaban resistif dan transistor NTC untuk mengukur suhu. Mereka berkomunikasi dengan microcontroller seperti ESP32. Untuk menggunakan protokol single wire digital ini hanya ada satu pin data yang digunakan untuk mengirim dan menerima informasi. Untuk proses komunikasi melibatkan serangkaian pulsa itu high dan low dengan durasi tertentu. ISP32 harus mematuhi urutan waktu yang sangat presisi untuk berbicara dengan sensor dan membaca data yang dikirimkannya. Data yang dikirim seperti berupa 40 bit informasi yang terdiri dari data kelembaban, data suhu, dan checksum untuk validasi data. Untuk menghubungkan DHT ke ESP32, koneksi DHT ke ESP32 itu cukup sederhana, yaitu VCC forward dihubungkan ke pin VCC pada sensor DHT ke pin 3,3 volt atau 5 volt pada ISP32 biasanya dapat menerima 5 volt untuk input VCC, tetapi pin data harus dihubungkan ke pin GVO yang toleran 3,3 volt. Jika sensor ditenagai 5 volt, banyak modul DHT sudah dilengkapi dengan resistor full off built-in jika Anda menggunakan sensor DHT. Nah, untuk ini tuh perlu menambahkan resistor full off 10 ohm antara pin data dan pin VCC, memastikan komunikasi yang stabil. Untuk ground dihubungkan ke ground sensor DHT ke pin ground pada ISP32. Untuk data, hubungkan ke pin data pada sensor DHT ke salah satu pin GVU digital pada ISP30, misalnya GVU 4, GVU 16, GVU 27, dan lain-lainnya. Pin ini adalah saluran komunikasi dua arah. Untuk membaca DHT dengan ISP30 menggunakan Arduino ID. Untuk membaca data dari sensor DHT dengan ISP32 menggunakan Arduino ID memerlukan library khusus. Library yang paling umum dan rekomendasi adalah data sensor library. Nah, berikut untuk kita ujikan. Di sini itu ke bawah ya, tangan melihat tuh ya dulu sampura hujan ya apa ini. Nah, koneksi wifi. Masih. Oh, ini dia mau siap kiki. Oh, tidak. Di AC? Lagi. Oh, pemuda. Yang pemuda dulu bisa lebih. Baik, di sini kita dari kode Python LED untuk
tampilkan dari si kodenya. Nah, untuk demo dan pengujiannya itu tampilkan proses dari perakitan sensor ke ESP32 secara singkat. Nah, untuk ini tuh monitor serial Arduino ID menampilkan koneksi MQTT dan data sensor yang dikirim. Untuk dashboard MQTT Clean misalnya di MQTT Explorer, Node-RED, atau dashboard web sederhana yang menampilkan data sensor yang masuk ke real time. Bagaimana si data sensor muncul di MQTT Broker dan dapat dilihat oleh klien lainnya itu dari MQTT Client, misalnya MQTT Explorer kirim pesan ke topik perintah misalnya ESP32 perintah ke LED dengan flyboard on atau off. Nah, untuk tampilan si LED ini yang terhubung ke ESP32 menyala atau mati sesuai dari perintahnya. Ini tuh membuktikan komunikasi dua arah berhasil dengan mengendalikan aktuator dari jarak jauh.